warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Sabtu 13 Juni 2026. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal apa itu puisi rakyat. Sekarang kita memasuki subbab yang kedua. B. Mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Teks fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan tertentu. Tokohnya seperti dewa-dewi, raksasa, makhluk gaib, manusia, dan kesaktian adalah tokoh dalam cerita fantasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi dapat berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan. Cerita jenis ini disebut cerita futuristik. Selain cerita jenis ini, ada cerita fantasi tentang khayalan seseorang atau cerita tentang peri. Sekarang, bacalah cerita fantasi berikut. Di sini ada cerita dengan judul Bola-bola Waktu oleh Kahma Subarna. Ipan menandang kerikil di jalan dengan kasar sehingga terpelenting berhamburan. Debu mengepul dari kerikil-kerikil itu. Lagi-lagi ia dijadikan bahan tertawaan. Ini semua gara-gara kue basah ibu. Setiap hari Ipan harus bangun pukul 3:30 pagi dan membantu ibu membuat aneka kue basah. Ipan juga harus pergi lebih pagi untuk mengantarkan kue-kue itu ke beberapa warung menuju sekolah. Hal yang paling memalukan, Ipan menitipkan kue itu juga ke kantin sekolah. Ketika Fiam, anak paling usil di kelasnya tahu, ia segera mengejek Evan. Dan begitu Fiam memulai, julukan tukang kue untuknya pun langsung diikuti teman-teman sekelas. Seolah belum cukup memalukan, bangun pagi dan rasa lelah bekerja sejak subuh membuat Ipan sering tertidur saat pelajaran. Wah, tukang kue mau alih profesi jadi tukang tidur, ejek Piam yang memancing tawa sekelas. Ipan masih menendang kerikil-kerikil itu. Aku tidak mau lagi, teriak Ipan dalam hatinya. Aku tidak mau lagi berjualan kue. Aku ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temanku. Kau yakin? Ipan menengok seorang pria berkudung hitam memandangnya. Bibir pria itu tersenyum ramah. Di meja di hadapannya tergeletak aneka bola warna-warni. Ipan memandang pria itu sambil mengerutkan alisnya. Apakah dia peramal? Tanya Ipan dalam hati. Kau ingin melihat apa yang terjadi apabila kau berhenti berjualan kue? Ragu-ragu Ipan mengangguk. Ia lalu mengambil bola merah yang disodorkan pria itu. Seketika tubuhnya terasa ringan, dunia di sekitarnya berputar. Ipan terkesiap. Ia terbangun di sebuah kamar yang terasa asing. Dengan heran ia menatap Nina dan Danu, adiknya. Mengapa mereka tidur di sini? Ipan menatap sekeliling. Kamar itu sempit, pengap, dan terutama sangat berantakan. Barang-barang miliknya tergeletak di mana saja, sementara tumpukan buku koleksi Nina dan mainan Danu memenuhi sudut-sudut kamar. Pukul 6, aku terlambat untuk membuat kue. Ipan segera berdiri dan keluar kamar. Kamu sudah bangun, Van? Suara ibu menyapanya. Mata Ivan membelak lebar melihat kerut-kerut yang bertambah di wajah ibu dan kelelahan yang tergambar jelas di sana. Syukurlah, ibu pergi dahulu ya. Jangan lupa antar adik-adikmu ke sekolah. Ipan termangu. Ia menatap sosok ibu yang membawa kotak-kotak berisi aneka kue basah. Jadi tampaknya mereka masih berjualan kue basah. Hanya kali ini ibu tidak meminta bantuannya. Akhirnya Ipan terbebas dari tugasnya. Lalu di mana ayah? Biasanya ayah yang mengantar ibu untuk pergi berjualan. Ivan memandang ke seliling ruangan. Saat itulah Ipan menatap sebuah foto berbingkai hitam di dekat meja makan. Di dalamnya, wajah lelah ayahnya tersenyum ramah. Van, nanti siang jangan lupa latihan basket ya. Minggu depan kita lawan SMP Bina Bangsa. Van hanya mengangguk lesu. Sekarang ia tahu, ia berada di tahun 2002. Tidak ada lagi teman-teman sekelas yang mengajaknya. Malah bisa dikatakan ia memiliki cukup banyak teman.
Nilai-nilainya bukan yang terbaik, tetapi bukan pula yang paling jelek. Ia berhasil masuk tim basket selama 2 tahun berturut-turut. Semua tampak sempurna, namun mengapa Ivan menyesal berada di tahun ini? Tadi pagi ia mengetahui bahwa ayahnya tidak lagi bersama mereka. Ayah meninggal karena sakit. Kata ibu, ayah sering mengabaikan sakit yang dideritanya dan berkeras membantu ibu. Ayah bahkan menolak tawaran ibu untuk membayar seorang pekerja. Ayah ingin hasil penjualan kue ditabung untuk biaya kuliah Ivan nanti. Hai Ivan, apakah ibumu sudah sembuh? Mamaku ingin pesan kue basah untuk arisan, tetapi ibumu bilang ia sedang tidak enak badan. Perkataan Hario menyadarkan Ivan lagi dari lamunannya. Ivan menunduk. Ia teringat wajah menua dan lelah ibunya tadi pagi. Bahkan ibunya tidak mengatakan kepadanya bahwa ia sedang sakit. Ivan menelungkupkan kepala di atas meja. Andai saja penyesalan bisa memutar kembali waktu, ia lebih memilih membantu kedua orang tuanya berjualan kue. Matanya terasa panas, kepalanya terasa berputar. Ivan mengerjap. Van, kamu gak apa-apa, Van. Suara Hario terdengar cemas dan makin jauh, lalu segalanya gelap. Seseorang mengguncang tubuhnya lembut. Ivan, bangun nak. Ivan memicingkan mata. Ia mengenal suara tegas tetapi lembut itu. Ayah, syukurlah. Ivan segera tersadar dan memeluk ayahnya erat. Wah, tadi kamu mimpi buruk ya. Pagi masih gelap saat Ivan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat kantor di kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu, Ivan melompat dari tempat tidur dan dengan penuh semangat. Ayah, ibu tahu nggak kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh, cerita Ivan. Terus sesaat ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan senyum geli. Mungkin mereka heran melihat Ivan yang tak lagi menggerutu dan malas-malasan saat membantu. Aku serius loh ini, tambah Ivan lagi melihat reaksi kedua orang tuanya. Ayah tergelak. Ia mengusap kepala Ivan dengan lembut. Tentu saja kami tahu, ini kan resep warisan turun-temurun. Tepat pukul 5, kue-kue basah nan cantik telah siap. Harum manis kue memenuhi rumah. Meski lelah, Ivan terasa bangga melihat kue-kue yang baru ditatanya. Rasanya ia makin mahir menata kue-kue ini. Van, tolong masukkan setiap jenis ke dalam kotak untuk pesanan kawinan dan pak RT ya. Biar ayah yang menyiapkan untuk dibawa ke pasar. Ibu mau membuat sarapan dahulu sebelum adik-adikmu bangun, kata ibu. Ivan mengangguk. Saat memasukkan kue-kue ke dalam setiap kotak, sebuah ide melintas dalam benaknya. Masih ada 30 menit sebelum ia harus bersiap ke sekolah. Ivan mengambil selembar kertas lalu segera menggambar sebuah kotak berisi aneka kue cantik. Cemilan cantik akhir minggu. Begitu Ivan memberi judul gambar tersebut. Di bagian bawah gambar, Ivan menulis untuk pemesanan hubungi Ivan kelas 7B. Tadi adalah cerita futuristik ya tentang masa depan. Cerita fantasi berikut sudah dibacakan dan kita sudah tahu jalan ceritanya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, siapakah nama tokoh cerita Bola-Bola Waktu? Kedua, apa yang diinginkannya di awal cerita? Ketiga, bagaimana ia memenuhi keinginannya itu? Keempat, mengapa ia merasa sedih ketika akhirnya keinginan itu tercapai? Kelima, apa yang akhirnya ia lakukan? 6. Menurut kalian, bagaimana perasaannya di akhir cerita? Dengan setelah mendengar cerita tadi dan menjawab soal tadi, dengan demikian kita paham bahwa teks naratif adalah cerita imajinatif berisi serangkaian kejadian yang berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir.
Teks naratif ini biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Masalah biasanya bermula saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Alur cerita menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mendapatkan keinginannya tersebut. Pada bagian akhir ini, tokoh telah mendapatkan resolusi atau penyelesaian masalahnya. Dengan demikian, berakhirlah pelajaran bahasa Indonesia kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia minggu selanjutnya. Thank you.